Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti dan peduli persoalan yang kita alami.
Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan Yesus sentiasa menjaga dan memelihara kita dimanapun kita berada. Kita bersyukur kesempatan yang baik kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara online, kita tetap sama-sama mau mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Mari terlebih dahulu kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang baik di mana kami masih dapat mengadakan ibadah online dan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah nama Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah online ini. Dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kehidupan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu, bagi semua orang. Berkati setiap anak-anak Tuhan dan kami semua yang ada di sini. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semua itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kebenaran firman Tuhan kita yang bertema atau berjudul Orang Samaria yang Baik Hati. Orang Samaria yang baik hati. Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengungkapkan suatu perumpamaan yang sangat penting buat setiap orang-orang percaya kepada Tuhan maupun ahli-ahli Taurat maupun saudara dan saya dan semua orang, supaya kita dapat mempelajari dan dapat mengetahui hal tentang memperoleh hidup yang kekal itu. Apakah yang harus kita perhatikan untuk menerapkan dan diaplikasikan dan dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus melalui konteks firman Tuhan ini? Hal yang kita harus perhatikan dan dapat kita pelajari dan lakukan terutama adalah mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi sesamamu manusia. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga 28. Kita membacanya bertahap-tahap ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 28 menyatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika dalam perjalanannya ke kota Yerusalem, ya. Dan Yesus memang sangat menentang keseluruhan struktur sosial masyarakat yang sangat suka mereka yang mengamalkan gaya hidup serta karakter atau attitude yang membuat perbedaan di antara kelompok-kelompok orang, membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus memasukkan cerita perumpamaan ini sebagai gambaran dari diri seorang asing atau orang luar yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh
masyarakat setempat. Di dalam ayat yang kita baca, ayat 25 hingga 28, awal dari kisah ini terdapat seorang ahli Taurat datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tujuan dia adalah untuk mencobai, untuk menjebak atau memperangkap Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Yesus Kristus. Dengan bertanya, dia memberikan soalan kepada Yesus. Dia katakan tadi, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya. Orang ini seorang ahli Taurat. Yesus menjawab soalan ahli Taurat itu dengan soalan, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Inilah jawaban Yesus kepada ahli Taurat yang memberi soalan kepada Yesus, dan Yesus menjawabnya dengan soalan sebagai ahli Taurat. Saudara-saudari, para ahli Taurat di Israel kuno, mereka terdiri daripada orang-orang yang terpelajar. Mereka ini sebenarnya bertugas untuk mempelajari, mengkaji hukum-hukum, dan mereka menyalinkan. Tugas ini dianggap sangat penting dan serius. Mereka memelihara Alkitab. Mereka menyalin berulang-ulang kali, bahkan menghitung setiap huruf-huruf supaya setiap salinan Alkitab itu tepat dan benar dan tidak ada yang tertinggal. Kita seharusnya berterima kasih juga kepada ahli Taurat Yahudi atas daya upaya mereka dalam menjaga keaslian perjanjian lama di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan tentang hal itu, ya. Nah, orang Yahudi dikenal dengan panggilan orang-orang kitab atau ketekunan, atas ketekunan mereka dalam mempelajari Alkitab, terutama sekali hukum dan cara memelihara hukum itu. Dalam kitab Perjanjian Baru, para ahli Taurat dihubung dengan kelompok orang-orang Farisi, meskipun tidak semua orang Farisi itu adalah ahli Taurat, ya. Sebab ahli Taurat sangat profesional dalam menjelaskan hukum secara detail, secara jelas dan terinci sekali, ya. Dan dalam ayat 27 tadi, jawab ahli Taurat itu kepada Yesus, sebab dia bertanya kepada Yesus, "Apakah harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus menjawab soalannya itu dengan memberikan soalan, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca di sana?" Sebab Yesus tahu dia adalah seorang ahli Taurat. Dan orang ini menjawab soalan dia tadi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ahli Taurat telah menjawab soalannya sendiri yang telah dia soalkan kepada Yesus. Lalu Yesus membenarkan, bahkan dia memuji ahli Taurat ini karena dia telah memberikan jawaban yang benar. Lalu Yesus melanjutkan, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat." Ini yang Yesus katakan, jawaban kamu memang betul. Buatlah apa yang sudah kamu jawab tadi supaya kamu selamat. Di dalam kitab Imamat pasal 18 ayat yang kelima, Imamat pasal 18 ayat kelima menyatakan, "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Amin. Juga di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri."
Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang 29 tadi, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 29, dikatakan di sini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya kepada Yesus dan dia tanya apa yang dia katakan. Dan siapakah sesamaku manusia? Dia katakan demikian. Ahli Taurat sememangnya tahu jawaban dari soalannya itu. Dan Yesus juga tahu persis bahwa ahli Taurat itu ada pengetahuan dari soalannya itu. Namun ahli Taurat malu dan mau membenarkan dirinya sendiri. Maka dia berusaha mempertahankan kebenaran dirinya dengan bertanya. Dia soal lagi kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia tanya? Siapakah sesamaku manusia itu? Siapa mereka? Berdasarkan hukum yang kedua, pertanyaan ini adalah soalan yang mendasar. Sebab para ahli Taurat adalah orang-orang Yahudi yang hidup dalam dunia sekuler. Diri mereka adalah menjadi pusat dan pemikiran dan sikap orang Yahudi pada masa itu. Yang dimaksudkan dengan sesama manusia hanyalah sesama bangsa ataupun sesama orang-orang Yahudi sahaja. Itu mereka punya pemahaman, ya. Dan perintah Tuhan Yesus adalah mengasihi sesamamu manusia. Tuhan tidak berkata mengasihi sesamamu Yahudi. Dia tidak cakap demikian, tetapi sesamamu manusia. Jadi Yesus menjelaskan siapakah sesama manusia dalam sebuah cerita perumpamaan ini. Jadi kalau kita melihat seterusnya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai kepada ayat yang 36. Kita baca dia bersama. Lukas pasal 10 ayat 30 hingga 36. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi sesamamu manusia. Yesus menjelaskan siapakah sesama manusia dalam sebuah cerita perumpamaan ini. Jadi, terdapat seorang yang pulang ke Yeriko. Dia daripada kota Yerusalem berjalan menuju ke Yeriko, ya. Dan jaraknya kira-kira 27 km. Dalam perjalanan orang ini dia jalan satu jalan yang disebut jalan berdarah, ya. Kemungkinan jalan itu dianggap tidak selamat
untuk di jalan atau limpas di tempat itu, sebab tempat itu tidak ada penduduk dan tidak ada tanaman, dan terdapat jurang di kedua sisi jalan itu yang sangat curam. Walaupun ini hanya cerita perumpamaan, namun diceritakan oleh Tuhan Yesus berdasarkan pengalaman dalam kehidupan manusia yang nyata yang di dalam tempat itu, ya. Orang yang melalui jalan itu tidak disebut apakah dia seorang yang kaya ataupun miskin, tetapi orang ini dia daripada kota Yerusalem hendak pulang ke Yeriko, ya, di kota Yeriko. Namun pasti orang ini adalah orang Yahudi. Dalam perjalanan dia dirompak, kemudian dia dipukul-pukul oleh perompak-perompak ini, setengah mati dia dipukul. Sudah badannya, tubuh semua luka-luka. Lalu perompak-perompak itu merampas semua miliknya dan membiarkan dia terlantar di tengah jalan dan mereka tinggalkan dia. Jadi apa yang dikatakan di sini? Dalam orang itu terpapar dan dia sekarat, ya, sangat menderita. Datanglah seorang imam, datang melalui jalan yang sama. Itu kebiasaan mereka menunggangi keledai, ya. Dan sudah pasti dia melihat orang yang terbiar, terlantar, luka-luka, kesakitan, yang telah dipukul setengah mati tadi. Namun imam itu tidak berbuat apa-apa, seolah-olah dia tidak nampak orang yang terbiar dibuang di tepi jalan begitu saja, ya. Dia hanya melintasi, dia hanya melewati saja, dan dia tidak buat apa-apa pun. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memang ramai tugas atau tanggung jawab, banyak tugas tanggung jawab seorang imam ini, ya, imam yang biasa. Mereka bertugas di dalam bait suci, melayani umat Tuhan yang datang berdoa di sana, beribadah, melakukan ritual ibadah dan ruang kudus, dan mendamaikan orang-orang berdosa. Mereka menyampaikan doa-doa berkat bagi umat Allah yang datang di sana. Dan para imam ini dibantu oleh orang-orang Lewi, yaitu pemuda-pemuda yang dewasa dari suku Lewi, suku Musa dan Harun, ya. Dan hidup mereka adalah mengurus peralatan di bait suci, fokus untuk melayani Tuhan. Dan imam hanya dari keturunan Harun. Ya, inilah imam ini yang sedang lalu di tempat itu. Dan mereka ini adalah orang-orang penting di dalam agama. Dan imam itu tentu tidak mau menajiskan dirinya seperti yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 19 ayat 11, 13 dan 14. Bilangan 19 ayat 11, 13 dan 14. Ayat 11. Orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Ayat 13 dan 14. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapuskan dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya, apabila seseorang mati di dalam satu kemah, setiap orang yang masuk dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Ini merupakan hukum di dalam Perjanjian Lama, ya. Daripada dirinya dicemar dan najis, maka imam itu membiarkan orang yang sakit, yang luka-luka, yang dipukul tadi terlantar sendirian di jalanan, ya. Dan dia hanya lalu begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Dan seterusnya. Kemudian datanglah seorang Lewi. Ini Lewi adalah pembantu tugas-tugas di dalam bait suci pada imam. Dan dia pun datang di sana melalui jalan yang sama.
Dan dia juga melihat orang yang terbiar dalam kesakitan yang teruk. Dia tidak berdaya, tidak boleh bergerak lagi. Namun orang Lewi ini hanya melihat dan tidak melakukan apa-apapun. Tentu orang Lewi itu juga tidak mau dirinya dicemarkan ataupun najis karena menjamah atau menyentuh tubuh orang yang luka dan yang hampir mati itu, ya. Mereka terlalu menjaga kekudusan kehidupan mereka. Dan setelah itu datanglah seorang Samaria, yaitu bangsa asing, bangsa yang dipandang rendah dan hina oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria yang kawin campur itu, dan mereka dianggap tidak kudus kehidupan mereka. Dan ketika orang Samaria melihat orang yang terlantar, luka, terbiar, dengan tubuh yang teruk, dipukul dan setengah mati begitu, karena apa yang menjadi miliknya sudah dirampas, ya, dirompak. Tentu bajunya pun semua koyak-koyak dan sebagainya. Maka timbullah dan tergeraklah belas kasihan di hati orang Samaria ini. Dia tidak rela melihat dan membiarkan orang itu dalam sekarat, setengah mati, kesakitan, ya, dan luka-luka. Dan orang Samaria ini turun daripada keledainya yang dia tunggangi itu, maka dia mulai membalut luka-luka di tubuh orang itu. Dia memberikan pertolongan dengan menyiramkan dengan minyak dan anggur, membersihkan semua luka-luka di tubuhnya. Lalu ia memegang, menyentuh tubuh itu, mengangkat orang yang tidak berdaya itu, dinaik ke atas keledainya, dan dia membawa orang itu ke sebuah rumah penginapan, dan dia merawat orang itu di situ. Dan orang Samaria membayar sewa penginapan serta memberikan uang untuk merawat orang sakit itu, ya. Dan orang Samaria itu dia tidak sama kaum dengan orang yang sakit itu, bangsa, budaya tidak sama. Tetapi dia menolong orang yang menderita itu, walaupun dia tidak sama bangsa, tidak sama kaum, tidak ada talian persaudaraan dan sebagainya, tetapi dia sangat peduli. Dia ambil berat dan ada belas kasihannya kepada orang yang terlantar, terbiar, terluka, dan diabaikan dan sekarat itu, ya, yang sangat menderita. Maka Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini di dalam ayat 36 dan 37. Lukas 10 ayat 36 dan 37. Setelah Yesus memberikan cerita perumpamaan ini, dia bertanya kembali kepada ahli Taurat itu. Dia katakan, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka jawab orang itu, yaitu ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Tujuan ahli Taurat bertanya kepada Yesus adalah untuk mencobai dia. Namun soalan ahli Taurat ini dijawab dengan soalan, dan segala persoalannya dijawab oleh dirinya sendiri melalui jawaban soalan yang diberikan oleh Yesus. Nah, dalam hidup manusia sangat ramai orang yang suka merompak milik orang lain, merampas milik orang lain yang bukan dia punya. Bahkan setelah dirampas, mereka dipukul separuh mati. Dalam kekristenan juga berlaku, suka menipu dan merampas milik orang lain yang bukan dia punya, dan untuk mendapatkan keuntungan, merompak milik jemaat, milik orang lain. Kemudian setelah dirompak, dihina lagi, dipermalukan lagi, kemudian dibiarkan dia menderita dan terluka. Ini yang terjadi, ini fakta, ya. Para hamba Tuhan atau orang-orang yang mengakui mempunyai pegangan agama yang baik, mereka mengakui mengetahui firman Tuhan. Mereka dipandang
luarannya sangat baik dan rohani. Mereka tidak mau menyentuh hal-hal yang jahat yang dianggap kotor, najis, dan mencemarkan fisiknya. Namun ketika melihat orang lain menderita, terlantar, benar-benar tidak punya apa-apa lagi, hampir mati karena kesakitan di dalam penderitaan hidup, orang-orang yang menganggap dirinya beragama dan hidup kudus tanpa dosa, justru mereka langsung tidak mau menghampiri orang seperti ini yang sangat di dalam kesakitan dan penderitaan. Tidak mau bercakap dan tidak mau berkomunikasi, dan tidak mau memberikan pertolongan, dan bahkan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak sama bangsa dengan dia, yang tidak sama suku, kaum, budaya, yang tidak ada talian ahli keluarga. Kalau orang itu hanya di dalam bangunan gerejanya sendiri, dia akan tolong, tapi di luar sana mereka mengabaikan, bahkan dilarang. Apakah mereka ini sesamanya manusia? Hanya fokus kepada di kalangan kelompok sendiri-sendiri saja. Ya, ada ramai orang begitu. Dia hanya menolong ahli keluarga dia, adik-beradiknya, yang ada talian persaudaraan, yang mestinya sama bangsa, sama negeri, sama suku kaum, sama budaya, bahkan sama bangunan dalam gereja. Mereka enggan bergaul dengan bangsa dan kaum ataupun orang di luar mereka. Ini yang terjadi. Apalagi budaya yang lain. Pertanyaan ahli Taurat itu mewakili kita semua. Siapakah sesamaku manusia itu? Ini persoalan kita juga sebenarnya. Dan kita bersyukur ahli Taurat itu bertanya untuk kita, mewakili kita. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, dialah sesamamu manusia. Dia tanya Yesus, dia jawab sendiri. Sungguh pun jawaban ahli Taurat itu benar dan Yesus memuji dia dengan jawaban yang benar itu. Namun orang beragama dan berkedudukan itu belum menerapkan pengetahuan dia yang dia tahu di dalam dirinya. Hanya sekadar pengetahuan, dipelajari banyak-banyak tentang hukum-hukum, tentang Alkitab dan sebagainya, tapi tidak diserapkan, tidak dimasukkan, tidak diaplikasikan di dalam dirinya, hanya sampai pengetahuan saja. Kalau saudara dan saya mempelajari kebenaran firman Tuhan hanya untuk pengetahuan saja, apa bedanya, apa bezanya kita dengan orang seperti ini? Kebenaran firman Tuhan harus diterapkan, diaplikasikan, dihidupkan, diaktifkan di dalam gaya hidup, karakter kita, attitude kita setiap hari. Bukan dengan bibir, mulut, pintar bercakap, tetapi kelakuan sama seperti orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Ini memalukan Tuhan. Ya, sungguh bukan hanya pintar bercakap-cakap. Lakukan itu dengan kekuatan hikmat dari Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak orang pintar berkata-kata, tetapi untuk melakukannya dia tidak sanggup. Dan orang ini yang paling suka menghakimi dan mengkritik. Karena semua pengetahuan hanya hinggap di otaknya saja, tetapi tidak diresapkan di dalam kehidupannya, tidak diaplikasi, tidak dihidupkan. Kalau dia katakan dia beriman, percaya, dia tidak beriman. Iman dia adalah iman yang mati karena dia tidak melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita jangan menjadi orang-orang yang munafik. Mengetahui kebenaran dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Kalau saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu adalah seperti tin kosong, bunyi dia kuat, tetapi tidak melakukannya. Sebab itu, kegagalan ahli Taurat ini melakukan hukum Taurat bukan disebabkan karena kurangnya penjelasan, bukan karena kurangnya pengetahuan,
tetapi disebabkan oleh kurangnya kasih daripada Tuhan, kurangnya kasih kepada orang lain. Ini yang masalahnya sekarang. Sangat ramai orang beragama mengetahui tentang ajaran-ajaran, bahkan dihafal-hafalkan, dibaca setiap hari, untuk bersikap suka membantu, memberi pertolongan, mengasihi, bukan di kalangan ahli keluarga sendiri saja, bukan bangsa sendiri saja, bahkan bukan orang-orang dalam gerejanya sendiri-sendiri saja, ya. Sudah menjadi budaya manusia, mereka hanya mau mengasihi di kalangan kaum bangsa budaya sendirinya saja, bahkan di dalam golongan gerejanya sendiri saja. Mereka tidak rela mengasihi bangsa budaya kaum yang lain, bahkan yang berlainan kepercayaan. Ya, mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berlainan kepercayaan. Mereka memandang mereka itu tidak benar, lalu mereka tidak mau mendekati mereka. Jika mereka tidak sama dengan agama mereka, ini menjadi pemisah untuk kita dapat menyalurkan kasih Yesus kepada orang lain, bangsa dan kaum yang lain. Alkitab menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tentu kita rajin menjaga, merawat diri kita agar dijauhi daripada segala sakit penyakit, kerugian, dan kita mengasihi diri kita agar tidak rosak dan juga tidak binasa. Demikian kita rela menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, sehingga mereka juga mengalami kasih Allah dalam hidup mereka. Ya, firman Tuhan jelas mengajarkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Amin, itu memang betul. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga menyatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Jangan khawatir, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita sentiasa memberikan kekuatan, hikmat kepada kita untuk dapat melakukan apa yang Kristus mau kita lakukan, perintahnya itu. Roh Kudus selalu menolong kita, sebab kita tidak mampu. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 27, ayat 26 dan 27. Ibrani pasal 10 ayat 26 dan ayat 27 menyatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Sudahkah kita menjadi sesama bagi orang lain, sesama manusia bagi orang lain, yaitu orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, seorang yang bukan hanya dalam kalangan ahli keluarganya sendiri, di kalangan gerejanya sendiri, bangsa suku budaya dia sendiri, bukan seperti itu. Selagi ada kesempatan, mari kita nyatakan kasih Kristus kepada orang lain, bahkan orang yang bukan daripada bangsa kita sendiri, bukan daripada budaya kita, bukan yang seagama dengan kita. Kalau mau jujur,
manusia di akhir dari akhir zaman ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat dan terus-menerus berbuat dosa. Mari jemaat GLC, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjadi sesama manusia bagi orang yang memerlukan pertolongan, orang yang kering rohaninya, yang rohaninya sudah mati bahkan tidak berdaya, ataupun secara rohani ataupun fisik, yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan daripada setiap kita. Karena itulah yang berkenan di hati Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dan kasih itu adalah kasih agape daripada Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, bermotifkan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Sebab itu, kasih itu harus kasih yang murni daripada kasih Kristus yang Dia berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Kita harus menyalurkan kasih itu juga kepada orang lain, sebab kita harus menjadi sesama manusia yang memerlukan pertolongan yang sangat-sangat diperlukan. Kita memperhatikan di antara satu sama lain, saling mendoakan, saling mendorong dalam kasih, dan saling memberkati. Siapapun orang itu, apapun bangsa dia, apapun budayanya, kita tidak akan memilih-milih, karena semua bangsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memperingati kami, supaya kami memperhatikan keperluan dan memperhatikan orang-orang yang harus ditolong, khususnya mereka yang sudah dalam kekeringan. Harus kami mendoakan mereka, dukung mereka di dalam doa, menyalurkan kasih Yesus kepada mereka secara rohani, maupun mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan daripada Engkau secara fisikal Tuhan. Walaupun orang itu bukan saudara kami, bukan sebangsa kami, bukan seagama dengan kami, tetapi Engkau menaruhkan kasih itu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengkongsikan kasih-Mu kepada orang lain yang tidak sebudaya ataupun tidak sebangsa, seagama dengan kami juga Tuhan. Seperti orang Samaria ini, meskipun dia orang asing, tetapi dia mengasihi orang yang tidak sebangsa dengan dia. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap iman kami, semua jemaat GLC dimanapun mereka berada. Tubuh jasmani yang dalam keadaan lemah dan sakit pada saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan, mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau menyertai dimanapun anak-anak Tuhan berada, apapun mereka lakukan, apapun tangan mereka usahakan, buatkan hidup mereka berhasil berlipat kali ganda. Kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Tanam firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati bangsa kami dan negara kami dengan berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai di sini kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku baikkan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
Tuhan